Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-18. Kutipan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. Bacaan ini juga merupakan kelanjutan dari kisah minggu yang lalu, di mana Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Mereka semua terkagum-kagum dengan cara Yesus menggerakkan mereka. Mereka semua salut dengan Yesus, sehingga mereka ingin terus dekat Yesus. Mereka ingin terus bersama Yesus. Tapi rupanya Yesus tahu bahwa motivasi mereka perlu dimurnikan, karena Yesus mulai menangkap bahwa banyak orang itu ingin mengikuti Yesus supaya dapat makan gratis. Karena Yesus pandai menggerakkan orang, maka kalau ikut Yesus, mereka akan ditraktir orang-orang di sekitarnya. Mereka akan mendapat makan gratis. Dan Yesus tahu beberapa dari mereka, pasti tidak semua, beberapa dari mereka ingin memanfaatkan Yesus bagi diri mereka sendiri, untuk kesejahteraan mereka sendiri. Maka Yesus mengingatkan mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang membawa kepada kehidupan kekal. Kamu mencari aku bukan karena kamu ingin mendengarkan aku, tetapi karena kamu telah menjadi kenyang oleh roti. Dan itu menjadi titik tolak Yesus untuk menjelaskan kepada mereka apa artinya roti rohani, roti hidup yang ditawarkan oleh Yesus. Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka apa artinya makan roti yang tidak bisa membuat kita lapar, yang selalu membuat kita kenyang. Dan roti itu adalah yang dibagikan oleh Yesus, bukan seperti sebelumnya, roti yang terbuat dari gandum yang dicuil-cuil, tetapi roti itu adalah pengajaran Yesus, teladan hidup Yesus. Apa yang diberikan Yesus dengan seluruh hidupnya kepada manusia. Kalau manusia mau mendengarkan Yesus, kalau manusia mau mengikuti ajaran Yesus, mereka tidak akan pernah lapar. Bukan lapar jasmani, tapi lapar rohani. Batin mereka, jiwa mereka akan selalu dipenuhi dengan makanan rohani dari Yesus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, untuk bisa mendapatkan makanan rohani itu, kita diminta untuk datang
kepada Yesus. Duduk di dekat kaki Yesus, mendengarkan Dia, meresapkan sabdanya di dalam hati kita. Itulah cara menyantap roti hidup. Penjelasan mengenai roti hidup ini nanti pada bagian kedua Injil Yohanes yang disebut dengan Injil Kemuliaan atau Kitab Kemuliaan, Yesus wujudkan dalam Ekaristi, perjamuan terakhir bersama para muridnya. Dalam perjamuan terakhir itulah Yesus secara nyata melakukan tindakan pemberian diri. Sebelum Yesus memberikan diri disalib, Dia memberikan diri dalam rupa makanan dan minuman. Saat perjamuan malam yang terakhir, Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darah. Makanlah, minumlah. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan mendapatkan hidup kekal. Dia tidak akan lapar, dia tidak akan mati, dia akan hidup selama-lamanya." Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, tahun ini Keuskupan Tanjung Selor mempunyai fokus pastoral tahun Ekaristi. Selama tahun Ekaristi ini, kami semua umat di Tanjung Selor diajak untuk merenungkan makna Ekaristi dalam hidup beriman. Ekaristi, warisan Yesus, peninggalan Yesus yang dipercayakan kepada kita sebagai sakramen, sebagai tanda bahwa setiap kali kita menyantap tubuh dan darah Kristus, kita menerima komuni suci, kita dipersatukan dengan Yesus. Dan karena kita semua yang menerima komuni dipersatukan dengan Yesus, kita juga dipersatukan satu sama lain sebagai gereja. Maka perjamuan malam terakhir juga adalah saat gereja dilahirkan, saat Yesus membentuk keluarga baru. Para murid menjadi anggotanya, Petrus menjadi pemimpinnya. Dalam Ekaristi, kita bukan hanya mengingat-ingat apa yang pernah dibuat Yesus, tapi kita melakukan kembali apa yang pernah dilakukan Yesus bersama para muridnya. Ketika kita menyambut komuni, kita menyambut Yesus. Dan dengan demikian, kita semua yang ada di dalam gereja, yang mengelilingi meja altar, kita semua menjadi satu keluarga, yaitu gereja. Ekaristi membuat kita menjadi satu warga, menjadi satu keluarga dengan Yesus Kristus yang mempersatukan kita. Betapa warisan Yesus ini sangat amat berarti untuk kita. Karena Ekaristi juga menjadi jaminan bagi kita semua. Setiap kali kita menyambutnya, kita dipersatukan dengan Tuhan. Siapakah kita ini sehingga kita pantas bersatu dengannya? Siapakah kita ini
sehingga dengan menyambut komuni kita mendapatkan jaminan untuk hidup bersama Allah. Maka marilah kita bersyukur atas anugerah komuni Ekaristi, atas sakramen agung yang diwariskan Yesus kepada kita. Dengan penuh hormat, dengan cinta yang tulus, kita menyambutnya setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dialah roti hidup, jaminan keselamatan kita.